Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gas. Bab 1356 sampai dengan bab 1360. Sebenarnya pikiranku sama dengan pikiranmu. Aku ingin meninggalkan alam Linglan, keluar dan menaklukkan seluruh alam semesta, dan menjadi penguasa alam semesta. Ini adalah impianku. Saat itu, apa yang aku inginkan, wanita, status, semuanya ada di ujung jari saya. Sayangnya tubuh ini tidak setuju, dan saya tidak bisa menahannya. Diji adalah obsesi, dan harus ditangani dengan hati-hati. Jika tidak, konsekuensinya akan terjadi seriuslah. Kamu bilang hal yang sama juga berlaku untukmu. Itu bukan pilihan yang baik. Tapi itu Diji. Tidak heran. Setelah Di Yuan selesai berbicara, dia tidak lagi memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menjawab, dan tubuhnya menghilang seketika. Hanya dari suara pihak lain, dia sudah menilai lokasi spesifik Ratu Klan Mesin Super. Sekarang pergi dan lihat siapa orang ini, apa istimewanya hewan peliharaan yang kuat. Sebelum perpaduan kepribadian ganda, Di Yuan tidak akan mengatakan banyak omong kosong begitu dia mengamuk. Setelah fusi, terlihat jelas bahwa dia juga terpengaruh oleh sikap Di Yuan yang banyak bicara. Itu tidak termasuk dalam pertimbangan Di Yuan apakah dia akan menyinggung orang yang disebut orang berkuasa setelah membunuh Ibu Suri dari klan Mesin Super. Setelah menggabungkan kepribadian gandanya, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mencapai titik itu di masa depan. Di Yuan, kamu benar-benar keras kepala, jadi ayo kita mati bersama. Teriak Ibu Ratu dari klan Super Mekanis dengan tegas. Benar-benar tidak terduga bahwa segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini. Bukan hanya kekuatan Di Yuan yang jauh melebihi ekspektasinya, tapi kuncinya adalah dia tidak takut mati sama sekali. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya mendengarkan percakapan Master dan tidak memprovokasi peradaban tingkat 9 di domain Linglan. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Untuk musuh yang ingin bunuh diri, tentu saja, Ibu Ratu dari klan Mesin Super tidak akan memberikan kemudahan bagi pihak lain. Saat Di Yuan dengan cepat mendekat, wosh, lampu merah kembali menyala. Namun kali ini, jumlahnya melonjak dari 10 menjadi 40, mencapai setengah dari jumlah total. Ini menunjukkan bahwa Ibu Suri dari klan Mesin Super telah sepenuhnya menyerah dalam membujuk Di Yuan dan siap melawannya mati-matian. Mengontrol 40 sinar merah sekaligus, bagi Kaisar Surgawi setengah langkah, seperti bertarung dengan nyawanya. Tidak butuh waktu lama sebelum bisa disedot ke dalam mumi. Tentu saja, dengan membayar harga yang mahal, kekuatannya sudah terbukti dengan sendirinya. 40 sinar merah tidak sebanding dengan 10. Meskipun kekuatan Di Yuan meningkat secara signifikan setelah dia mengamuk. Tapi Ibu Suri dari klan Mesin Super telah mencoba yang terbaik. Harta yang ditinggalkan oleh negara-negara besar juga hanya menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Bang, Di Yuan mengelak dan memblokir cahaya yang masuk sambil bergerak maju dengan cepat. Kecepatan Di Yuan dan kecepatan lampu merah mencapai batasnya. Gerakan mereka sama sekali tidak terlihat dengan mata telanjang. Suara kehampaan yang pecah hanya terdengar sesekali. Sinar cahaya dihindari oleh Di Yuan, dimasukkan ke dasar kubah, dan kemudian dengan cepat ditarik keluar, melanjutkan pengejaran. Dengan cara ini, kami bergerak maju untuk jarak tertentu. Akhirnya karena kehilafan, kaki kanan Di Yuan terkena cahaya, dan tubuhnya berhenti sejenak. Tapi itu hanya upaya sesaat. Lusinan sinar cahaya berkerumun. Puf, itu menembus langsung ke tubuh Di Yuan, mengubahnya menjadi landak. Pada saat yang sama,
Energi yang dimurnikan secara ekstrim meluap dari garis merah dan mulai terus-menerus menghancurkan tubuh Di Yuan. Meskipun tubuh Di Yuan berada pada level Kaisar Surgawi, ia sudah kuat sampai batas tertentu dan memiliki kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat, jadi dia tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Harta karun di tangan Ibu Ratu dari klan mesin super utama ini ditinggalkan oleh orang yang berkuasa. Di Yuan berdiri tak bergerak, tubuhnya ditutupi puluhan sinar merah, seperti landak. Tubuhnya terluka parah dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Di Yuan, karena kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Suara lelah Ibu Suri dari klan mesin super bercampur dengan kemarahan yang luar biasa. Harta karun yang kuat memang sangat kuat saat digunakan. Itu bisa membuatnya pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya, tetapi juga mampu memberikan kerusakan parah atau bahkan membunuh lawan. Kalau bukan karena memiliki harta karun seperti itu, bahkan 10 di antaranya bukan tandingan Di Yuan. Ini adalah sarana kekuasaan yang besar. Tidak perlu datang langsung ke sana, melempar harta karun begitu saja akan memiliki kekuatan yang besar. Namun harga yang harus dibayar juga cukup tinggi. Itu sangat besar sehingga bahkan alam Kaisar setengah langkah tidak dapat menahannya. Ratu dari klan mesin super, mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu, berhenti berbicara dengan Di Yuan. 10 benang merah menembus tubuh lawan dan memfiksasinya. 30 sisanya mulai menyerang tubuh Di Yuan seperti orang gila. Puff puff puff, itu ditusuk berkali-kali dalam sekejap. Di Yuan seperti sasaran, dirusak tanpa ampun. Dia tidak mengeluarkan suara selama seluruh proses, dia hanya menahannya dalam diam. Diam-diam mengaktifkan kekuatannya untuk menyembuhkan tubuhnya dari trauma akibat lampu merah. Sesaat kemudian, tubuh Di Yuan telah ditusuk ratusan juta kali. Kalau orang lain, saya khawatir mereka akan menjadi tumpukan daging cincang, atau bahkan tidak ada daging cincang sama sekali. Namun tubuh Di Yuan masih tetap utuh dan tidak banyak berubah. Paling-paling, pakaian di tubuhnya menghilang, dan darah terus mengalir keluar, mewarnai tanah menjadi merah. Ini harus membuat orang menghela nafas. Kekuatan pemulihan tubuh setingkat Kaisar Surgawi sangat kuat. Bisa ditembus ratusan juta kali dan masih tetap utuh. Namun, rasa sakit yang parah dan terus-menerus masih membuat Di Yuan, seorang ahli tingkat Kaisar Surgawi, mengerutkan kening. Pada saat ini, Ratu dari klan super mekanis berada di akhir kekuatannya. Lampu merah yang dikendalikannya menghilang satu persatu. Ini jelas sudah mencapai batasnya. Menggunakan harta karun yang kuat di tingkat Kaisar Langit setengah langkah masih terlalu berlebihan. Jika Anda tidak bisa bertahan beberapa saat, tubuh Anda akan berlubang. Kamu bajingan dari klan super mekanis. Apakah kamu sudah menggunakan kartu trufmu? Apakah ini giliranku sekarang? Apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Aku akan mengembalikannya kepadamu 10 kali 100 kali kemudian. Sehingga kamu dapat mencoba ini. Rasanya seperti menjadi target. Di Yuan menahan ketidaknyamanan dan tersenyum. Ekspresinya terlihat sangat menakutkan, menghadapi situasi seperti itu. Ibu Suri dari klan mesin super langsung pingsan. Ia terus bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Mengapa bahkan harta yang diberikan oleh tuannya tidak dapat membunuh orang ini? Di Yuan jelas hanya berada di level Kaisar Langit. Guru berkata bahwa harta karun ini dapat menangani semua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Meski Anda tidak bisa membunuh lawan, tidak ada masalah dalam menyelamatkan nyawa Anda. Tuan tidak bisa membohongi dirinya sendiri, tapi mengapa ini terjadi? Apa sebenarnya masalahnya? Monster macam apa yang dia temui? Kamu bukan manusia, kamu sama sekali bukan manusia,
Kamu iblis, kamu pasti iblis. Suara ketakutan Ibu Ratu dari klan mesin super terdengar. Ia tidak dapat menerima bahwa ia telah mencoba yang terbaik dan menggunakan semua harta tuannya, tetapi ia tetap tidak dapat membunuh Di Yuan. Bahkan dilihat dari penampilan lawannya, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Namun kini, apalagi berkelahi, ia hampir kehilangan kekuatan untuk berbicara. Baru saja, kemarahan klan mesin superlah yang menyerang Di Yuan. Selanjutnya, peran kedua belah pihak akan dibalik. Saat lampu merah terus menghilang, Di Yuan mulai menggerakkan tubuhnya perlahan. Setiap kali saya bergerak, saya merasakan sakit yang menusuk di hati saya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa serangan kekerasan seperti itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Di Yuan. Tidak peduli seberapa buruk suatu hal yang kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Kaisar Surgawi. Untungnya, setelah Di Yuan benar-benar mengamuk, tidak hanya kekuatannya yang meroket, tetapi kekuatan fisiknya juga meningkat pesat, sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Haha, sangat menyakitkan, kata Di Yuan sambil menyeringai. Tapi ada senyuman menakutkan di wajahnya. Setelah sekian lama dijadikan target, Di Yuan bukanlah tipe karakter yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika Anda mempunyai dendam, Anda harus membayarnya kembali 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Tunggu sampai ke-40 sinar merah menghilang. Di Yuan mengepalkan tangannya, tendang kakimu dengan keras. Boom, tubuh itu melesat lagi. Tanpa kendala dan gangguan lampu merah, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang dia sangat ingin membalas dendam. Jangan melihatnya sebagai ruang dalam telur. Telur ini akan ditempatkan di domain Linglan, dan ukurannya akan lebih besar dari banyak planet hidup. Tepat ketika Di Yuan hendak mencapai tempat sasaran, lingkaran kristal merah di sekelilingnya tiba-tiba menjadi semakin terang. Secara bertahap berubah dari merah tua menjadi merah tua. Energi di udara yang tadinya kental dan lengket mulai menjadi ganas. Ini, sebelum Di Yuan mengerti apa yang sedang terjadi. Suara gila Ratu Klan Mesin Super terdengar. Di Yuan, bukankah kamu bertanya padaku apakah aku sudah menggunakan semua kartu trufku? Biar ku beritahu, tidak, ini kartu truf terakhirku. Jika kamu bisa bertahan, maka selamat, kamu telah memenangkan kemenangan terakhir. Jika kamu tidak dapat bertahan hidup, maka matilah bersamaku. Itu benar, aku lupa memberitahumu. Bahkan jika kamu selamat, tuanku akan datang untuk membalaskan dendamku ketika saatnya tiba. Dia adalah orang yang paling kuat di alam semesta. Haha, ayo mati bersama. Lampu merah di sekitarnya menjadi semakin intens. Lihat dari kejauhan, saya melihat telur raksasa penuh retakan, dengan cahaya kuat memancar dari dalam. Kekuatan yang menakutkan sedang muncul di dalam. Mungkin akan segera meledak sepenuhnya, menurut besarnya energi tersebut. Jika peradaban tingkat 8 masih ada, begitu kubahnya meledak, seluruh peradaban tingkat 8 akan musnah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Di Yuan berada di tengah kubah, energi di sekelilingnya mulai menjadi sangat ganas. Tidak bagus, dia terkejut. Saya segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ini adalah Ibu Ratu dari klan Super Mekanis, mengaktifkan energi yang sangat kaya di dalam kubah, bersiap untuk mati bersama. Sudah terlambat untuk kembali sekarang, kita hanya bisa melangkah maju dan menghentikan ledakan besar tersebut sebelum terjadi. Namun sebelum Di Yuan tiba di tempat tujuannya, suara Ratu Klan Mesin Super terdengar lagi. Di Yuan, ayolah, biarkan aku menghancurkan semuanya, ini harga atas kekeras-kepalaanmu, hahaha. Bum bum bum. Kemudian serangkaian ledakan terdengar di dalam kubah.
Energi di sini sudah begitu kuat sehingga bisa diledakkan saat ini. Reaksi berantai akan datang, boom boom boom. Di Yuan tidak lagi bersikeras untuk bergerak maju, tapi berbalik dan lari. Dilihat dari kehampaan, cahaya yang memancar dari celah-celah telur menjadi semakin terang. Energi menakutkan tampaknya telah dikandung dan ingin sekali dilepaskan. Akhirnya, terdengar ledakan keras. Bang, kubah yang lebih besar dari planet ini meledak. Lampu merah menyinari seluruh peradaban tingkat 8. Untungnya, tidak ada kehidupan lagi di sini. Kalau tidak, satu-satunya hasil yang akan didapat adalah kehancuran. Ini bisa disebut sebagai pukulan yang menghancurkan dunia. Dua anggota klan super mekanis LV6 yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga tewas dalam ledakan besar ini tanpa perlawanan apapun. Tubuh yang paling mereka banggakan telah lenyap seluruhnya. Ledakan itu berlangsung beberapa saat, sebuah titik hitam muncul di tengah lampu merah. Perlahan-lahan, bintik hitam ini menjadi semakin besar, dan semua zat yang bersentuhan dengannya akan terserap. Bahkan tidak melepaskan lampu merah di sekitarnya. Ledakan yang sangat besar. Di domain Linglan, daerah tepian terdekat mendengarnya. Seperti guntur, semua makhluk memandang ke langit. Sejauh mata memandang, separuh langit diwarnai merah darah. Untungnya, terdapat zona isolasi yang luas antara kedua peradaban tersebut, dan ledakan besar tidak dapat mencapai sisi ini. Waktu berlalu dengan lambat, suatu hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Lubang hitam yang terbentuk akibat Big Bang tidak hanya tidak menghilang, tetapi menjadi semakin besar. Ia telah menelan 1/10 dari ruang peradaban tingkat 8. Seberapa besar wilayah peradaban tingkat 8? Tak terbayangkan bahwa ukuran lubang hitam telah mencapai 1/10 ukuran peradaban tingkat 8, dan masih terus berkembang. Benar-benar menakutkan. Bahkan seorang ahli setingkat kaisar pun akan gemetar saat melihat lubang hitam sebesar itu. Dapat menyebabkan banyak kerusakan. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ledakan yang terjadi. Ratu dari klan mesin super melahap banyak peradaban, dan semua energi yang terkumpul terkonsentrasi bersama. Kekuatan destruktif yang ditimbulkan setelah ledakan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada orang kuat di tingkat kaisar surgawi yang dapat melancarkan serangan sekuat itu. Hanya yang perkasa yang bisa melakukannya. Di tepi lubang hitam, sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Sosok tersebut tidak mengenakan pakaian apapun. Tubuhnya penuh lubang dan bekas luka, bahkan berbagai organ di dalam tubuhnya pun terlihat. Penyembuhan tubuh yang terus-menerus dihalangi oleh energi lain. Setiap cedera berakibat fatal bagi makhluk di bawah kerajaan. Tapi orang ini baik-baik saja, selain nafasnya yang sedikit lesu. Tanda-tanda vitalnya baik dan dia tidak merasa seperti akan mati. Dia adalah Di Yuan yang merupakan pusat Big Bang. Setelah keluar, Di Yuan terus terengah-engah. Pada saat ini, dia telah pulih dari kondisi kekerasannya. Melihat kembali lubang hitam raksasa yang masih mengembang di belakangku, aku diliputi rasa takut. Ini juga pertama kalinya Di Yuan mengalami hal seperti itu. Saya awalnya berpikir bahwa setelah melangkah ke tingkat kaisar surgawi, saya dapat mengendalikan seluruh alam semesta. Tanpa diduga, bahkan sebelum saya melangkah keluar, saya menghadapi pertempuran tersulit dalam hidup saya. Ratu dari klan mesin super akhirnya meledakkan energi yang sangat kaya di dalam kubah, dan ledakan yang dihasilkan sangat kuat. Selain itu, Gad Abis kembali berada di tengah, telah terluka parah oleh harta karun yang kuat sebelumnya. Akibatnya, saya hampir mati. Untungnya, Di Yuan yang marah merobek ruang tepat waktu dan mengebor langsung ke dalam ruang 12 dimensi. Meski begitu,
Dia terluka parah. Sekarang aura di Yuan telah turun di bawah level kaisar. Butuh waktu lama untuk tumbuh dengan baik. Memalingkan kepalanya, di Yuan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Alam sangkar roh, kota Ember. Setengah tahun telah berlalu dan tempat itu masih setenang air. Ada orang besar yang bertanggung jawab, dan tidak ada yang berani menimbulkan perselisihan dengan mudah, karena takut menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Tidak ada kekuatan yang cukup kuat di belakang mereka untuk mendukung mereka. Keluarga Cao memiliki orang baru yang bertanggung jawab atas dunia sangkar spiritual. Orang asli yang bertanggung jawab, Cao Yongliang, dipanggil kembali. Adapun bagaimana dia akan ditangani oleh keluarga, itu tidak ada hubungannya dengan Lindong, dan dia tidak berniat untuk memperhatikan. Saya baru saja mendengar Miao Xijin menyebutkannya sekali. Sebagai penanggung jawab keluarga Cao di dunia sangkar roh, Cao Yongliang membiarkan Cao Feiyang, keturunan langsung dari keluarga tersebut, untuk bertindak sembarangan, menyinggung orang yang seharusnya tidak dia sakiti, dan berakhir dengan akhir yang tragis. Dia awalnya adalah anggota inti mutlak dari keluarga Cao, tetapi sekarang dia telah menarik diri dan dipinggirkan oleh keluarga. Orang baru yang bertanggung jawab atas keluarga Cao bernama Cao Zeng. Begitu dia memasuki dunia sangkar roh, dia datang mengunjungi Lindong dengan membawa sejumlah besar harta karun. Mengenai niat baik keluarga Cao, Lindong tampak sangat murah hati, mengatakan bahwa dia harus membiarkan masalah masa lalu berlalu begitu saja. Saya sudah melupakannya. Cao Zeng, orang baru yang bertanggung jawab atas keluarga Cao, sangat gembira. Keluarga mengirimnya ke dunia sangkar roh dengan perintah kematian. Dia harus menghilangkan kesalahpahaman antara keluarga Cao dan Lindong dan menjaga hubungan dengan Lindong. Tidak peduli metode apa yang digunakan atau berapa harga yang harus dibayar, Lindong tidak boleh membenci keluarga Cao. Karena wilayah Linglan kini sedang menghadapi badai. Keluarga Cao tahu apa yang diwakili oleh pria setingkat kaisar yang kuat. Dan Cao Zeng bukanlah tokoh besar di keluarga Cao. Tetapi karena dia adalah orang yang berpengetahuan luas, tahu cara membaca wajah orang, dan tahu cara berbicara dan menangani berbagai hal, maka dia diperintahkan untuk datang ke dunia sangkar roh saat menghadapi bahaya. Ini juga satu-satunya kesempatannya untuk berbalik. Setelah Anda memahaminya, Anda akan memiliki cukup suara di keluarga Cao di masa depan. Lindong menerima semua harta yang dikirim oleh keluarga Cao, tapi bersikeras membayar sesuai harga pasar. Cao Zeng tentu saja tidak setuju. Apakah Anda bercanda? Anda harus membayar untuk memberikan hadiah kepada Tuan Lin. Lebih baik menggali lubang, berbaring di dalamnya dan mengubur diri sendiri. Pada akhirnya, Lindong hanya mengucapkan satu kalimat, jika dia tidak setuju, dia akan mengambilnya. Pada akhirnya, Cao Zeng tidak punya pilihan selain menerima rencana ini dan menerima uang senilai Lindong sesuai dengan harga pasar. Setidaknya hadiahnya diberikan. Saat dia masuk, banyak pasang mata yang menatapnya. Jika kamu membawa hadiah itu kembali, beritanya akan menyebar. Ketika saatnya tiba, petinggi keluarga Cao harus mengganggunya lagi, dan mungkin saja mengganti orang yang bertanggung jawab. Baru saja mendapatkan kekuasaan, Cao Zeng tidak ingin meninggalkan dunia sangkar roh dengan cara yang begitu sedih. Dia memiliki ambisi dan cita-cita yang besar, namun, kekuatannya terbatas. Tidak peduli betapa hebatnya dia dalam aspek lain dan telah menciptakan banyak manfaat bagi keluarga Cao, akan sulit untuk mendapatkan pijakan di kekuatan besar seperti keluarga Cao. Jika dia memasuki level inti, dia hanya bisa menjadi sosok marginal yang tidak berada di atas dan tidak di bawah. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana kekuatan dihargai.
Tentu saja, Lindong tidak akan menolak poin ilahi yang dibawa keluarga Cao ke rumahnya. Tindakan keluarga besar seperti itu semuanya murah hati, dan tidak boleh sia-sia. Lindong bukanlah orang yang berpikiran sempit. Faktanya, keluarga Cao tidak menyakitinya, melainkan membunuh keturunan langsungnya. Itu juga menyebabkan poin kekuatan sucinya meroket, dan kekuatannya mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Surgawi, dan teknik klonnya juga ditingkatkan ke tingkat ke-6. Faktanya, Lindong sama sekali tidak membenci keluarga Cao. Jika dia benar-benar ingin menghitung, dia harus berterima kasih kepada keluarga Cao. Dia tidak akan hanya duduk diam dan menimbulkan masalah bagi keluarga Cao. Setelah apa yang terjadi antara keluarga Cao dan Hua, penguasa kota Miao Xijin dan kapten tim penegak hukum Xiao Jinlong sama-sama tahu bahwa ada orang kuat setingkat kaisar berdiri di belakang Lindong, dan mereka mencoba segala cara untuk menyenangkan Lindong. Keluarga Miao bahkan memberikan instruksi kepada Miao Xijin, selama dia bisa mendapatkan bantuan Lindong, itu akan layak dibayar tidak peduli seberapa tinggi harganya. Belum lagi Xiao Jinlong, dia tahu bahwa dia harus memegang erat paha Lindong agar bisa terus menjadi kapten tim penegak hukumnya di kota Ember. Pasukan lain yang sedikit lebih besar di kota Ember semuanya tahu tentang tokoh besar seperti Lindong. Membunuh anggota klan langsung dari keluarga Cao dan keluarga Hua pada saat yang sama, dan tetap tinggal di kota Ember secara utuh, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh seluruh domain Linglan. Dia juga orang dari kekuasaan tertinggi, mungkin tipe pewaris. Di antara kekuatan besar, kesenjangan status antar garis keturunan langsung juga sangat besar. Misalnya kesenjangan antara garis langsung dan ahli warisnya sebesar awan dan lumpur. Ahli waris berpeluang menjadi kepala keluarga, bahkan jika pada akhirnya gagal, itu akan tetap menjadi inti mutlak dari manajemen puncak. Hal yang sama tidak berlaku untuk keturunan langsung lainnya. Oleh karena itu, semua kekuatan di kota Ember berharap dapat memiliki hubungan baik dengan Lindong. Kebetulan saat ini, berita bahwa Lindong suka mengoleksi harta karun dan real estate disebarkan oleh Xiao Jinlong. Ingin menyenangkan orang besar, cara terbaik tentu saja melakukan apa yang Anda suka. Pasukan utama di kota Ember mulai menggunakan segala cara untuk menemukan berbagai harta berharga untuk Lindong. Anda tidak hanya bisa mendapatkan uang dengan nilai yang sama, tetapi Anda juga bisa mendapatkan bantuan Lindong. Bunuh dua burung dengan satu batu, mengapa tidak? Oleh karena itu, dalam 6 bulan terakhir, kenaikan poin Lindong tidak lambat. Meski tidak segila terakhir kali ketika semua orang mengantri untuk menjual propertinya dan meninggalkan dunia sangkar roh. Tapi itu tidak buruk, setidaknya jauh lebih baik dari biasanya. Dalam setengah tahun, poin Senhao Lindong terakumulasi hingga hampir 8 juta. Jumlahnya hanya kurang 2 juta dari 10 juta yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan. Tapi tidak ada kabar baik, artinya, seiring berjalannya waktu, antusiasme kekuatan besar untuk menyenangkan Lindong mulai mereda secara bertahap. Akibatnya, tingkat pertumbuhan poin Senhao Lindong semakin lambat. Ini adalah sifat manusia dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Popularitas suatu hal tidak bisa tetap konstan selamanya. Menurut tingkat pertumbuhan rata-rata setengah tahun, 2 juta poin Senhao akan cukup paling lama dalam 2 bulan. Tapi kalau dilihat dari kecepatan bulan lalu, saya khawatir kali ini harus diperpanjang. Lindong tidak terlalu peduli, cepat atau lambat, titik terobosan akan tercapai. Terlambat beberapa hari bukanlah masalah besar. Sekarang tidak ada potensi ancaman, dia akhirnya mengerti. Jika ingin sahamnya meroket, Anda harus melakukan beberapa langkah. Ini akan bekerja dengan sangat baik.
Tuan-tuan telah tumbuh besar dalam 6 bulan terakhir, dan dia sudah terlihat seperti gadis berusia 13 atau 14 tahun. Kenangan dari masa lalu terus muncul di benaknya. Hanya saja masih belum lengkap, jadi saya tidak memberitahu Lindong. Saya akan berbicara baik dengan Lindong setelah saya mengingat semuanya dan menceritakan semuanya sekaligus. Tubuhnya yang semakin besar dan ingatannya yang pulih, hal ini berdampak tertentu pada karakter gadis kecil itu. Kepribadiannya tidak lagi ceria seperti saat ia masih kecil. Ia selalu suka duduk sendirian di atap dan memandang ke langit. Lindong akan duduk bersama orang tuan-tuan setiap saat tanpa bertanya. Keduanya hanya duduk bersama dengan tenang. Terkadang dia duduk di pelukan Lindong dan melingkarkan lengannya di leher Lindong. Mencium tubuh Lindong, kembali ke bagian memori itu dan perlahan satukan. Di sebelah barat kota Ember terdapat sebuah kota bernama Kota Asia Barat. Sama seperti kota Ember, ini adalah salah satu dari 8 kota utama di dunia sangkar spiritual. Saat ini, dia berada di depan salah satu gerbang kota-kota Asia Barat. Ada seorang lelaki tua dengan wajah tersembunyi di balik topinya, berdiri di sana memandangi gerbang tinggi kota Asia Barat dengan linglung. Orang ini tidak lain adalah Di Jiang, pemimpin 5 Kaisar Linglan yang datang ke alam linkage untuk mencari Kaisar Ji. Alasan kenapa aku menyembunyikan wajahku adalah karena aku takut dikenali oleh orang lain. Bagaimanapun, patungnya telah berdiri di benua 5 elemen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah dilihat oleh banyak makhluk hidup. Jika keberadaannya terungkap dan Di Yuan mengetahui bahwa dia ada di sini, dia pasti akan mengira Di Ji juga ada di dunia sangkar roh. Akan sulit menemukannya saat itu, maka dalam perjalanan mencari keberadaan Di Jidu, Di Jiangdu harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan identitasnya. Karena keberadaan Lindong, teknik rahasia Ziwei Stardow menjadi tidak efektif. Kami hanya dapat mencari satu kota dalam satu waktu dan merasakan sendiri lokasi Kaisar Ji. Dia takut Di Yuan akan mengetahuinya. Di Jiang tahu betul hal itu dengan kekuatan Di Yuan di level seorang kaisar. Mengetahui bahwa Di Ji berada di dunia sangkar roh, dia pasti akan menemukannya dengan cara apapun tanpa berpikir panjang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat itu. Di Jiang belum tahu. Di Yuan pergi ke sarang klan mesin super dan bertarung dengan ratu klan mesin super. Pada akhirnya, klan mesin super dimusnahkan sepenuhnya. Di Yuan juga terluka parah. Saat ini sedang dalam masa pemulihan dari cedera. Namun ketika dia hampir pulih, dia akan keluar untuk mencari keberadaan Di Ji secepatnya. Awalnya, Di Yuan berencana untuk menghancurkan klan mesin super terlebih dahulu dan kemudian menghancurkan klan Soul Eater. Tanpa diduga, Ibu Suri dari klan super mekanik ternyata adalah hewan peliharaan yang kuat. Di tangannya ada harta peninggalan sang perkasa. Dapat dikatakan bahwa Di Yuan ditekan dan dikalahkan sepanjang pertempuran itu. Itu semua bergantung pada tubuh fisik setingkat kaisar surgawi dan dukungan vitalitas yang kuat. Kami bahkan tidak melihat wujud sebenarnya dari ratu klan mesin super pada akhirnya. Di Yuan juga sangat sedih. Untungnya, dialah yang selamat pada akhirnya, dan itu sudah cukup. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah banditnya. Ini adalah kebenaran abadi. Apapun cara yang digunakan, selama Anda bisa bertahan, Andalah pemenangnya. Ketika para Soul Eater mengetahui bahwa klan mesin super telah dihancurkan, mereka pasti akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan tidak pernah muncul lagi. Tanpa klan mesin super, mereka tidak akan berani membalas dendam dari wilayah Linglan. Oleh karena itu, setelah Di Yuan hampir pulih, akan sangat sulit untuk menemukan Soul Eater lagi. Mungkin dia sudah melarikan diri jauh. Jika dia tidak dapat menemukan Soul Eater,
dia tidak punya pilihan selain mencari Diji. Diji yang merasakan dengan hati-hati beberapa saat di gerbang kota, tetapi tidak menemukan aura Diji. Lanjutkan berjalan menuju kota Asia Barat. Kota utamanya sangat besar, dengan 108 gerbang kota yang megah dan tinggi. Karena Diji yang tidak mau mengungkapkan identitasnya, ia harus mengantri jika ingin memasuki kota utama. Mengikuti kemajuan tim sedikit demi sedikit, mereka segera memasuki kota Asia Barat. Kemudian Diji yang mengikuti aturan lama dan mulai berkeliling kota Asia Barat, merasakan apakah Diji ada di kota sambil berjalan. Sebagai dunia terbesar kedua di domain Linglan dari peradaban tingkat 9, dunia sangkar roh adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh orang kuat. Setidaknya ada ratusan ribu kota dan desa di dalamnya, besar dan kecil. Diji yang tidak berani mengungkapkan identitasnya karena takut Di Yuan mengetahui lokasinya, mungkin akan memakan banyak waktu untuk menemukan Diji hanya dengan mencarinya satu per satu. Jika Diji terus bergerak, itu tidak pasti. Diji yang tidak bisa berbuat apa-apa. Teknik rahasia Ziwei Stardow telah kehilangan efeknya, itu saja. Setelah mengunjungi setiap sudut kota Asia Barat, Diji yang meninggalkan kota Asia Barat dan menuju target berikutnya. Dan arah yang dia tuju adalah kota Ember. Namun masih ada jarak yang jauh di antara keduanya, dan ribuan kota. Jika mengikuti kecepatan Diji yang, kita bisa mencapai kota Ember dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Selama Diji masih di kota Ember, dia akan ditemukan oleh Diji yang. Sesuai dengan situasi saat ini, Lindong tidak berniat meninggalkan kota Ember. Sudah mapan di sini. Peningkatan poin Senhao juga melebihi ekspektasinya, jadi tidak perlu pergi. Waktu berlalu seperti ini hari demi hari. Di Yuan sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di suatu tempat di alam semesta. Diji yang terus bola-balik di dunia sangkar roh, mencari keberadaan Diji. Hanya dengan menemukan Diji dan bertemu Lindong kita dapat menentukan jalan selanjutnya. Melakukan tindakan yang salah bukanlah hal yang main-main. Seluruh wilayah Linglan akan mengalami bencana, dan semua makhluk hidup akan hancur, atau bahkan hancur total. Lindong tinggal di kota Ember bersama tuan-tuan, makan dan tidur dengan gadis kecil itu setiap hari. Menyaksikan gadis kecil itu tumbuh hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sama seperti membesarkan anak Anda sendiri, jika tidak ada pekerjaan, lihat saja Senhao Point. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Poin Senhao Lindong bertahan di 9,82 juta poin. Jarak 10 juta hanya 180.000. Yang diperlukan hanyalah 180.000 poin ilahi. Dia dapat memilih salah satu dari 3 teknik fisik, mental, dan klon untuk menerobos salah satunya. Pertama-tama, Lindong pasti akan mengesampingkan teknik cloning. Teknik klon tingkat 6 telah memberinya total 81 klon. Cukup sekali. Begitu mencapai level ke-7, meski jumlah klonnya mencapai 3 digit, tidak jauh berbeda dengan 81. Tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka tetap perlu dipanggil menggunakan esensi darah sebagai medianya. Pada saat ini, Lindong harus mempertimbangkan cara mengisi kembali esensi darah daripada terus menambah jumlah klon. Setelah mengecualikan teknik avatar, ada juga pilihan antara kekuatan fisik dan mental. Memilih untuk menerobos fisik, kekuatan tempur Lindong yang sebenarnya akan segera melonjak dari setengah langkah ke tingkat kaisar surga ke tingkat kaisar surga yang sebenarnya. Kemudian bekerja sama dengan 81 klon. Teman baik, 82 prajurit tingkat kaisar surgawi tahap awal dikirim bersama. Selain naga perkasa di alam semesta, siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Lindong? Bahkan Di Yuan yang mengamuk pun tidak.
Mereka adalah 81 prajurit mati tingkat Kaisar Surgawi tahap awal yang dapat menghancurkan diri mereka sendiri kapan saja untuk melindungi tubuh mereka sendiri. Bahkan jika Di Yuan dapat menahan 1 atau 2 penghancuran diri, apakah dia masih dapat menahan 10 atau 20? Bukannya dia akan hancur berkeping-keping. Namun, jika Anda memilih untuk menerobos fisik, itu berarti kekuatan mental Anda tidak akan berubah, dan kekuatan Anda di dunia sangkar roh tidak akan berubah. Lin Dong tidak tahu apakah musuh dalam kelompok itu berada di dunia sangkar roh, jadi tidak mudah untuk menentukan pilihan. Dia juga takut kekuatan mental Kaisar kuno tingkat ke-10 tidak akan mampu menghadapi musuh gadis kecil di dunia sangkar roh. Meski dia cukup percaya diri, namun berbagai penampilan tuan-tuan, serta energi mengerikan yang terkandung dalam tubuh kecilnya, membuat Lin Dong tahu bahwa gadis kecil ini bukanlah orang biasa. Itu dapat merusak jiwa tuan-tuan 2 kali, mengubahnya menjadi penampilan anak-anak berusia beberapa tahun, dan kekuatan musuh tidak akan lemah. Untuk memastikan tidak ada yang salah, pada akhirnya, Lin Dong memutuskan untuk mundur dan menerobos kekuatan spiritualnya ketika poin Shen Hao miliknya mencapai 10 juta. Pertama-tama mari kita tingkatkan kekuatan spiritual kita ke tingkat Kaisar Surga. Lagi pula, di dunia nyata, ada teknik cloning untuk meningkatkan efektivitas tempur. Tapi tidak ada hal seperti itu di dunia sangkar roh. Inilah perbedaan antara raga jiwa dan raga fisik. Banyak seni rahasia yang dapat dilakukan oleh tubuh fisik tidak dapat dilakukan oleh tubuh jiwa. 5 hari kemudian, Lin Dong menyalakan sistemnya. Fisik, Kaisar kuno level 10. 10 juta poin godly dapat ditembus. Semangat, Kaisar kuno level 10. 10 juta poin godly dapat ditembus. Kekuatan tempur, setengah langkah level Kaisar Surgawi. Poin godly, 10.016.235 keahlian khusus, Clone Su, level 6. Melihat Shen Hao mengklik angka di kolom, dan Lin Dong tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Akhirnya sampai pada titik 10 juta. Dengan kata lain, seseorang dapat menembus kekuatan mental. Setelah kekuatan mentalnya ditembus, kepercayaan dirinya pada dunia sangkar roh menjadi lebih kuat. Terakhir kali dia bertemu pria kuat misterius itu, jika dia bertemu dengannya lagi setelah kekuatan mentalnya menembus, Lin Dong merasa dia bisa mengalahkannya dalam hitungan detik. Lakukan saja, Lin Dong memberitahu tuan-tuan bahwa dia ingin mundur. Lalu dia mengunci diri di kamar. Gadis kecil itu berjaga di luar, tidak mengizinkan siapapun mendekati tempat ini dan mengganggu retret kakak laki-lakinya. Setelah lebih dari 2 bulan pertumbuhan, tuan-tuan telah tumbuh hingga usia 15 atau 16 tahun. Benar-benar gadis yang besar, wajah kecil gemuk seperti boneka porselen menghilang. Sebaliknya, ada wajah lembut dengan sedikit semangat muda dan kepahlawanan. Ciri-ciri perempuan juga berangsur-angsur muncul, menyebabkan Lin Dong disiksa. Ketika Lin Dong mengusulkan agar Universitas Wanita menghindari kecurigaan. Akibatnya, dia diberi pandangan kosong, diabaikan sama sekali, dan diabaikan sama sekali. Tetap lakukan apa yang harus Anda lakukan. Mungkin di hati gadis kecil itu, Lin Dong adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika ada pria lain yang melihatnya, dia akan merasa tidak puas. Di dalam ruangan, Lin Dong duduk di tempat tidur, menyalakan sistem, dan memilih untuk keluar dari dunia sangkar roh. Tubuh jiwa menghilang dan kembali ke tubuh di dunia nyata. Begitu dia kembali, dia tidak sabar untuk mulai membuat terobosan. Buka sistem dan pilih untuk menerobos kekuatan mental. Sebuah jendela muncul. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin ilahi. Setelah terobosan selesai, kekuatan mental, kekuatan jiwa,
tuan rumah akan ditingkatkan dari kaisar kuno tingkat 10 ke kaisar surgawi tingkat pertama. Harap konfirmasi apakah tuan rumah menginginkannya untuk menerobos. Dua pilihan, ya atau tidak. Lindong langsung memilih ya. Sistem menjadi hitam dan Prom muncul di sana. Kekuatan mental sedang menerobos. Harap tunggu sebentar, tuan rumah. Mengatupkan giginya, Lindong menunggu rasa sakit dari jiwanya datang. Setiap kali kekuatan mental Anda menembus tingkat yang relatif besar, Anda akan menderita sakit parah karena jiwa Anda terkoyak dan ditata ulang. Meski sudah lama terbiasa, Lindong masih menyimpan rasa takut setiap kali mengalaminya. Tapi untuk kekuatan yang lebih kuat, semuanya sepadan. Setidaknya Lindong mengerti bahwa selama dia mengertakkan gigi dan berhasil melewatinya, dia tidak akan gagal. Jika itu adalah orang lain, tanpa bantuan sistematis, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil setelah menahan rasa sakit. Tidak peduli seberapa besar penderitaan yang Anda tanggung, akan ada pahala yang besar. Hal yang sama tidak bisa dikatakan pada orang lain. Pada dasarnya, sebagian besar ada yang merugi, benar saja. Lindong baru saja siap secara mental, Tiba-tiba dia menghirup udara dingin. Seluruh jiwa sepertinya terkoyak-koyak. Kemudian pecahan-pecahan tersebut dirangkai untuk mendapatkan kekuatan jiwa yang lebih kuat. Menembus level yang lebih besar akan memakan waktu lebih lama. Lindong hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Cobalah untuk tetap terjaga. Dia tidak tahu apa akibatnya jika dia pingsan. Saya juga tidak berani mencobanya. Jika gagal, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. 10 juta sedikit lebih mengesankan, butuh lebih dari setengah tahun untuk mengumpulkannya. Ini masih merupakan hasil bantuan dari banyak kekuatan besar di kota Ember. Jika tidak, jika Anda ingin mengumpulkan begitu banyak poin ilahi, Anda dapat melakukannya setidaknya dalam beberapa tahun. Tepat ketika Lindong kembali ke bumi untuk menerobos kekuatan spiritualnya. Di luar kota Ember di alam sangkar roh, seorang pria yang menyembunyikan wajahnya menyambutnya. Secara fisik, dia terlihat seperti orang tua. Orang ini tidak lain adalah Di Jiang. Butuh waktu lebih dari 2 bulan untuk mencari dari kota Asia Barat hingga kota Ember. Ditambah 6 bulan sebelumnya, Di Jiang telah mencari Di Ji di dunia sangkar roh selama lebih dari setengah tahun. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, apa yang Di Yuan lakukan lagi. Haruskah dia pergi ke klan mesin super dan klan pemakan jiwa untuk membalas dendam Di Ji? Saya tidak tahu semua ini. Bagi Di Jiang saat ini, hal terpenting adalah menemukan Di Ji sebelum dia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika tidak, arahnya tidak dapat ditentukan dan tidak ada sasaran, seperti lalat tanpa kepala. Setelah berdiri di depan gerbang kota Ember beberapa saat, saya tidak menyadari aura Di Ji, jadi saya mengikuti antrian dan memasuki kota Ember. Di Jiang maju dengan sangat cepat di kota Ember. Hampir hanya sesosok tubuh yang terlihat, dan saat berikutnya dia menghilang. Di masa kritis ini, dia tidak berniat mengapresiasi adat istiadat setempat tersebut. Tidak ada jeda di sepanjang jalan. Dalam perjalanannya, ia memamerkan kecepatan tercepatnya. Saya membawa peta dunia sangkar roh bersama saya. Setelah saya menemukan sebuah kota, saya memberi tanda silang di atasnya. Nuo adalah dunia sangkar spiritual yang besar. Ada ratusan ribu kota dan desa besar dan kecil. Jika Anda ingin menemukan seseorang, jika Anda tidak terburu-buru, berjalan melalui tempat-tempat ini akan memakan waktu yang sangat lama. Di Jiang tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kita harus menemukan Di Ji secepat mungkin dan mendiskusikan cara untuk menahan Di Yuan. Haruskah kita menggunakan perasaan Di Ji yang sebenarnya untuk memengaruhinya, atau membiarkan Lindong,
seorang variabel, menekannya. Setidaknya satu arah harus ditentukan, dan kemudian semua orang harus dikumpulkan untuk membentuk kekuatan dan bekerja keras ke arah ini. Saat dia maju dari gerbang kota, dia merasakan aura Diji. Saat Diji yang tiba di pusat kota Ember, 1 jam telah berlalu. Dengan kecepatan Dijiang, dibutuhkan waktu 1 jam untuk mencapai pusat kota Ember. Jaraknya masih lurus, menunjukkan betapa besarnya kota Ember. Ini adalah salah satu dari 8 kota utama di dunia sangkar roh. Bukanlah tidak masuk akal untuk membangun 108 gerbang kota raksasa. Migran yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar setiap hari. Karena terlalu banyak orang, Dijiang tidak berani gegabah. Kita harus memastikan bahwa setiap sudut kota Ember tidak luput dari perhatian. Saya khawatir jika saya melewatkan sedikit kesalahan, saya akan mendapat masalah. Perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari lagi. Setelah berjalan mengelilingi pusat kota Ember, Dijiang siap melanjutkan perjalanan ke sisi lain. Tapi hanya beberapa langkah dari Dijiang, tiba-tiba aku merasakan aroma yang sangat familiar. Dijiang terkejut, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah lebih dari setengah tahun mencari, Diji akhirnya ditemukan. Saya pikir itu akan memakan waktu lama. Lagi pula, area yang dia lalui bahkan tidak 1/10 dari dunia sangkar roh. Saya tidak menyangka akan menemukannya secepat itu. Bagi Dijiang, ini adalah kejutan yang tidak terduga. Kemudian, untuk mencegah kesalahan, saya melihat lebih dekat. Kali ini sangat pasti, itu memang aura Diji. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun bersama, dia begitu akrab dengan Diji sehingga mustahil dia melakukan kesalahan. Setelah menemukan Dijiang menghela nafas lega. Jika Anda tidak dapat menemukannya lagi, setelah Di Yuan berurusan dengan klan mesin super dan pembunuh jiwa, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan dia lakukan untuk mengetahui keberadaan Diji. Sekarang orang ini telah menggabungkan kepribadian gandanya. Dia mungkin tidak dapat mendengarkan siapapun kecuali Diji. Bersambung.